semuanya, kembali lagi bersama aku, Monica Aulia Rahman. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Selamat menyaksikan. Bagian A, definisi dan konsep kunci. Yang pertama yaitu geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, bentuk wilayah, sumber daya alam, dan batas negara mempengaruhi kebijakan politik, strategi pertahanan, serta hubungan internasional. Konsep kuncinya yaitu posisi geografis. Contoh, Indonesia yang berada di jalur pelayaran dunia menjadikan keamanan laut sebagai prioritas nasional. Yang kedua yaitu sumber daya alam seperti ketersediaan minyak, gas, mineral, atau air dapat meningkatkan posisi tawar negara dan mempengaruhi hubungan internasional. Yang kedua yaitu politik ruang yang membahas bagaimana penggunaan ruang dan wilayah baik di desa maupun di kota yang mempengaruhi struktur politik, sosial, dan kebijakan pemerintah. Konsep kunci politik ruang ini mencakup 1. Penggunaan lahan. Contohnya, wilayah industri cenderung lebih diperhatikan secara politik karena kontribusi ekonominya. Yang kedua yaitu urbanisasi, seperti pertumbuhan kota mempengaruhi kebijakan regional dan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, transportasi, dan pemerataan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu konflik wilayah. Konflik wilayah adalah ketegangan atau pertikaian antara negara atau kelompok yang merebutkan area tertentu karena alasan sejarah, sumber daya, atau batas politik. Konsep kuncinya yaitu pemisahan wilayah, seperti proses pembagian wilayah yang dapat memicu konflik, misalnya pemekaran daerah atau referendum kemerdekaan. Yang kedua yaitu penyelesaian konflik adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui diplomasi, perjanjian, arbitrase internasional, atau mediasi pihak ketiga. Bagian B, aplikasi dalam konteks politik. Yang pertama, analisis geopolitik yang mengkaji kekuatan negara, strategi pertahanan, dan hubungan internasional berdasarkan kondisi geografis. Yang kedua yaitu perencanaan dan kebijakan untuk membantu pemerintah menentukan pembangunan wilayah, penataan ruang, serta distribusi fasilitas publik sesuai karakter geografis. Yang ketiga yaitu resolusi konflik yang memahami akar konflik wilayah dan merumuskan solusi yang damai serta menguntungkan kedua belah pihak. Bagian C, contoh kasus penerapan. Yang pertama, konflik wilayah di Timur Tengah adalah sengketa wilayah kaya minyak, batas negara, dan penguasaan sumber daya strategis. Yang kedua yaitu perencanaan infrastruktur di kota besar. Contohnya, Jakarta yang harus merencanakan transportasi, tata ruang, dan relokasi permukiman sesuai dinamika urbanisasi. Yang ketiga yaitu kebijakan pengelola sumber daya di Indonesia. Misalnya, aturan ekspor nikel, pengelolaan migas, dan perlindungan hutan yang melibatkan aspek politik dan ekonomi tradisional.